Bab 1666 berlutut. Mendengar kata-kata Shinto, semua orang langsung terkejut. Pemusnahan peradaban. Jelas saja, sang jenius keluarga Sendao marah dan ingin menegakkan kekuasaannya. Namun, semua ini adalah hal yang normal. Selama bertahun-tahun ini, sebagai peradaban tertinggi, peradaban ilahi tidak pernah ditantang seperti ini. Jika tidak membunuh orang untuk menegakkan kekuasaan, maka kedepannya tidak akan ada seorang pun yang menganggap serius peradaban ilahi. Peradaban bintang telah berakhir. Pada saat ini, sebagian besar orang berpikir demikian. Amarah peradaban tertinggi ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh peradaban di bawahnya. Peradaban bintang. Ketika perintah keluarga Sendao tiba di peradaban bintang, orang-orang di peradaban bintang juga mengetahui keseluruhan ceritanya. Di aula utama, semua master super peradaban bintang berkumpul bersama. Ketua peradaban bintang adalah Linggomu. Wajahnya muram dan tubuhnya merasakan aura yang kuat. Di bawah, para tetua peradaban bintang juga tampak sangat masam saat ini. Seorang tetua tiba-tiba berkata dengan marah, "Dua kakak adik ini benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar mencari masalah dengan peradaban ilahi demi seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka benar-benar pantas mati. Mereka kurang ajar." Linggomu berdiri dan menatap tetua yang sedang berbicara. "Kamu katakan sekali lagi." Tetua itu begitu ketakutan hingga dia gemetar dan tidak berani mengatakan apapun. Master-master dari peradaban bintang di aula tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Linggomu menatap dingin ke arah semua orang, apakah ini masalah mereka berdua? Saat dia berbicara, tekanan yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari aula, membuat semua orang sulit bernapas. Linggomu tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan berkata dengan marah, "Sialan, seorang murid dari peradaban ilahi benar-benar berani mengancam peradaban bintang, dan menggertak bahwa jika kita tidak memberi mereka penjelasan, mereka akan membunuh kita setiap kali mereka melihat kita. Sialan, peradaban bintang memang tidak sekuat di masa kejayaannya, tapi bukan sembarangan orang yang bisa menekan kita." Pada titik ini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, "Kemarilah, segera kirim pesan ke Hendo dan Stari di tanah terlarang makam dewa, dan katakan kepada mereka di depan semua orang bahwa apapun yang mereka lakukan, peradaban bintang akan selalu mendukung mereka. Ingat, harus mengumumkan keputusan peradaban bintang di depan semua orang." "Siap, laksanakan." Di dalam aula, master-master dari peradaban bintang segera menghilang, menerobos kehampaan, dan menuju tanah terlarang makam dewa. Di dalam aula, beberapa tetua peradaban bintang ragu-ragu untuk berbicara. Karena menyinggung peradaban ilahi bukanlah hal yang mudah. Linggomu melirik semua orang di aula, "Kita tidak sebaik peradaban ilahi, tapi semua orang harus ingat jika kita takut karena satu kalimat dari orang lain, apakah kalian pikir peradaban ini masih punya harapan?" Seorang murid peradaban ilahi berani memperlakukan peradaban bintang seperti semut, jadi mengapa kita harus menghormati mereka? Peradaban bintang lebih baik mati berdiri daripada hidup dalam ketakutan. Jika kalian takut akan balas dendam peradaban ilahi, kalian dapat segera meninggalkan peradaban bintang. Tak seorang pun yang bergerak di aula itu. Seorang tetua mendesah pelan, "Apa yang dikatakan ketua klan itu benar. Jika kita benar-benar menyerah karena sepatah kata dari generasi muda peradaban ilahi dan mengeksekusi dua orang jenius kita yang paling berbakat, peradaban bintang tidak akan pernah mampu bangkit lagi seumur hidup ini." Setelah mendengar perkataan tetua ini, para tetua lainnya di aula tiba-tiba sadar. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa Hendo dan Stari telah menyinggung peradaban ilahi demi orang yang tidak diketahui asal-usulnya, mereka sangat marah hingga ingin segera mengeksekusi keduanya untuk memberikan penjelasan ke peradaban ilahi.
Ketika mereka tenang dan memikirkannya secara matang, mereka menyadari bahwa jika mereka benar-benar melakukan hal itu, maka peradaban bintang akan benar-benar tamat. Peradaban yang tidak punya keberanian dan tekad sudah pasti tidak akan punya masa depan, dan orang yang lain pasti akan memandang rendah padanya. Lagi pula, jika orang lain melihat kamu begitu lemah dan tak berperasaan, bukan hanya peradaban ilahi saja yang akan menindas di kemudian hari. Singkatnya dalam satu kalimat, benar-benar sangat keterlaluan. Pertarungan antara generasi muda, tetapi pihak lain ingin langsung memusnahkan peradaban. Linggomu tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi ke tanah leluhur." Jika peradaban ilahi berani menindas Hendo dan Stari, peradaban bintang akan membantai sekelompok jenius peradaban ilahi dengan segala cara. Sambil berbicara, dia memimpin sekelompok tetua peradaban bintang ke tanah leluhur yang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para leluhur peradaban bintang dan juga kartu truf terakhir peradaban bintang. Ketika menghadapi peradaban ilahi, kalau tidak melawan, ya jangan melawan. Tetapi jika bertarung, maka harus bertarung habis-habisan. Tanah terlarang makam dewa. Wajah Hendo sedikit pucat saat ini. Dia berbeda dari adiknya. Adiknya tidak pernah memikirkan hal-hal dengan cara yang rumit. Dia hanya akan melakukan apa yang dia ingin lakukan, pemikirannya selalu begitu sederhana. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tahu betapa seriusnya situasinya. Boom. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba retak, dan kemudian seberkas cahaya bintang keluar, kalau seorang lelaki tua muncul di tempat kejadian. Orang-orang dari peradaban bintang datang. Semua orang memandang senior itu. Senior itu menganggukkan kepala pada Stari dan Hendo, lalu berbalik badan menatap Sinto. Dia hanya menatap Sinto sekilas dan berkata, "Ketua klan telah memerintahkan bahwa keputusan apapun yang dibuat oleh Hendo dan Stari akan didukung tanpa syarat oleh peradaban bintang." Dukungan tanpa syarat, dukungan tanpa syarat, dukungan tanpa syarat. Setiap orang sedikit tercengang. Harus diakui, kali ini membuat semua orang kaget. Peradaban bintang ini sungguh berani. Mereka awalnya mengira peradaban bintang akan menyerah lalu mengeksekusi Stari dan Hendo. Bagaimanapun juga, mereka sedang menghadapi peradaban ilahi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa peradaban bintang akan berhadapan langsung dengan peradaban ilahi. Meskipun ini bukan keputusan yang bijaksana, harus dikatakan, mereka benar-benar pemberani. Pada saat ini, para master dari peradaban lain yang berada di sekitar merasa kagum terhadap peradaban bintang, dan agak iri terhadap Stari dan Hendo. Karena mereka tahu bahwa jika mereka mencari masalah dengan jenius peradaban ilahi, peradaban mereka pasti akan mengorbankan mereka untuk meredakan kemarahan peradaban ilahi tanpa ragu-ragu. Di kejauhan, Sinto tiba-tiba tertawa, "Oke, benar-benar menarik sekali. Peradaban bintang tidak memiliki nasib seperti peradaban tertinggi, tapi berani berlagak seperti peradaban tertinggi. Maka hari ini, biarkan aku memusnahkan kalian." Pada saat ini, Sander tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan dengan pelan, berlutut. Buk. Sebelum semua orang bisa bereaksi, kaki Sinto lemas dan terjatuh berlutut. Pada saat itu, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Sinto juga bingung. Sander menatap Sinto yang berlutut, "Kamu ingin memusnahkan siapa? Coba katakan padaku." Lancang. Di belakang Sinto, seorang lelaki tua menjadi marah, "Beraninya kamu menghina peradaban ilahi." Sander tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arahnya, "Berlututlah." Buk. Lelaki tua itu ditekan oleh kekuatan suci yang mengerikan dan langsung berlutut di tempat tanpa banyak basa-basi. Setiap orang kaget. Sander melihat sekeliling dan bertanya, "Ada lagi yang mau berlutut?" Suasana menjadi sunyi senyap. Bersambung.